Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Mengatakan kepada sesamanya orang Ansar, orang Madinah, janganlah kalian memberi pembelanjaan kepada orang-orang muhajir yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar atau meninggalkan Rasulullah. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, tapi orang-orang munafik itu tidak memahaminya. Maksud daripada ayat ini teman-teman, ayat ke-7 ini adalah perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Kalian yang memberikan mereka makan, kalian yang memberikan mereka harta kalian, kalian memberikan tempat tinggal kalian, kalian menikahkan dengan wanita-wanita kalian. Jadi ini perkataan Allah singgung, gitu kan? Ayat ke-8, yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall walillahi al-'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, ini perkataan terakhir Abdullah bin Salul, bin Ubay bin Salul. Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah nanti, kalau kita sudah tiba di Madinah, benar-benar orang-orang yang kuat, maksudnya kami orang-orang Ansar Madinah, akan mengusir orang-orang yang lemah darinya, maksudnya para muhajirin. Padahal kata Allah, kekuatan hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Gak ada lagi kekuatan selain kekuatan itu. Tidak ada lagi fanatisme kesukuan. Tapi orang-orang munafik tidak mengetahui itu. Mereka berusaha merusak citranya orang beriman, tetap mereka akan dipermalukan oleh Allah. Walaupun mereka tidak kapok-kapok, gitu kan? Tapi selalu saja terpatahkan argumentasi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala dari 10 ayat ini membongkar kedok para kaum munafikin, terutama Abdullah bin Ubay bin Salul. Kejadian di atas ini makin membuat Abdullah sakit hati lagi. Tadi sudah gagal fitnahnya, ya. Waktu awal tadi kan, dia mau buat berantem nih, gagal. Kemudian anaknya permalukan dia di depan sukunya. Kemudian turun ayat membongkar kedok dia. Karena statement yang disampaikan di kemahnya, Allah sebutkan dalam ayat ini, terutama ayat 9 dan ayat 10. Makin sakit hati dia. Berjalanlah pada saat itu pasukan, waktu selesai menerima ayat ini, kata Nabi SAW kepada Zaid ibn Arqad, radhiyallahu anhu, tadi sahabat Nabi itu. Yang 16 tahun yang menyampaikan fitnahnya Abdullah kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, inilah orang yang Allah wahyukan kebenaran di kupingnya. Untung Allah masukkan dalam kupingnya, kemudian dia lapor kepada kita. Seperti itulah. Pada saat itu teman-teman sekalian, ini pasukan lagi berjalan, itu tadi kejadian-kejadian sementara pasukan berjalan ya. Abdullah si anak mau membunuh ayahnya, turunnya ayat munafik 10 ayat, itu terjadi pasukan lagi jalan nih. Dan pasukan kalau jalan pelan-pelan, karena banyak jumlahnya kan. Kita kembali ke tempat istirahat tadi. Aisyah radhiyallahu anha lagi baring di atas batu sambil menunggu. Ada banyak riwayat menjelaskan masalah itu. Ada satu orang namanya Safwan bin Mu'attil radhiyallahu anhu. Safwan bin Mu'attil ini satu sahabat yang mulia sekali. Amanah luar biasa orangnya. Jadi sahabat ini diamanahkan atau diperintahkan oleh Nabi SAW, dia harus jauh di belakang pasukan. Dia tunggu pasukan sampai tidak kelihatan, dia menyisir jalan itu. Kalau ada perisai yang jatuh, ada pedang yang jatuh, ada kendi diambil, itu tugasnya dia. Satu orang saja ditugaskan Nabi SAW ini, memantau dari belakang. Tapi dia syaratnya, pasukan sudah nggak kelihatan, dia jalan. Nanti dia ketemu lagi, lihat pasukan dari jauh, pasukan biarkan jalan sampai habis, sampai tidak kelihatan, baru dia jalan lagi. Seperti itulah, dia menyusul dari belakang. Maka pada saat Safwan lagi memeriksa tempat istirahat tadi, dia heran melihat ada Aisyah di atas batu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Safwan mengenal wajahku sebelum dia turun perintah menutup wajah, hijab. Masalah cadar, kan istri Nabi SAW semua pakai cadar, muslimat juga pada saat itu pakai cadar. Walaupun ini khilaf di antara ulama tentang sunnah atau wajibnya, tapi yang jelas perintah pada saat itu. Maka Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, Safwan mengenal wajahku sebelum turun perintah untuk menutup wajah, gitu kan. Maka dia pun mengenalku. Lalu dia mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Safwan. Enggak pakai banyak bicara. Kata Aisyah anha, dia pun mengalihkan pandangannya, kemudian mendekatkan untanya kepadaku. Mendekatkan untanya kepadaku. Pada saat itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah dia dudukkan untanya sambil melihat ke arah lain, tidak melihat ke arah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia dudukkan, dia ikat untanya. Unta kalau mau ditunggangi di atas biasanya didudukin dengan tenang dulu, keempat kakinya sudah terlipat, maka lebih tenang manusia naik di atasnya. Safwan pun meninggalkan Aisyah radhiyallahu anha. Jauh. Kata Aisyah dia pergi jauh sampai tidak terlihat.
maka aku pun leluasa naik ke atas unta. Jadi adab yang luar biasa. Karena takutnya kalau wanita naik di atas unta mungkin tersingkap segala macam auratnya. Enggak, ini ummul mukminin. Dan perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian. Untuk wanita umum saja kita enggak boleh singkap auratnya, apalagi ini ummul mukminin. Ya. Artinya semua istri Nabi dapat julukan ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Jadi hukum semua istri Nabi seperti ibu kita. Harus betul-betul dimuliakan gitu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah saya duduk dengan tenang di atas unta tersebut, sudah menata sedemikian rupa, pakaian sudah rapi, tidak lama kemudian Safwan datang. Tidak banyak bicara, tidak menatap wajahnya Aisyah radhiyallahu anha, mengambil tali kekangan unta, membuatnya berdiri lalu jalan. Sepanjang jalan kata Aisyah, tidak saya mengucapkan satu kata, tidak Safwan mengucapkan satu kata. Jadi nggak nanya, kenapa Ummul Mukminin ketinggalan? Ya. Ada apa, butuh apa, ngobrol-ngobrol. Ini banyak orang begitu sering iseng. Lihat istrinya orang lagi tidak ada orang di sebelahnya, diajak ngobrol. Gitu. Kalau perlu silahkan, kalau ada yang mau ditanya. Oh, enggak, untuk apa? Gitu kan. Atau mungkin ada kadang-kadang perempuan begitu sebaliknya juga. Lihat suaminya orang lagi sendiri, oh, diajak ngobrol. Mungkin kalau bertanya penting silahkan, tapi kalau enggak, mana jalan ini, mohon maaf, mana kamar mandi, mungkin penting. Ya. Tapi ini enggak ada kadang-kadang orang begitu. Nah ini Aisyah mengatakan tidak ada satu kata pun, tidak ada kalimat. Sudah paham, sudah difaham kalau ini adalah butuh untuk dibawa. Safwan datang. Subhanallah, waktu pasukan lagi jalan, pas di siang hari, sudah berjalan berapa jam lah kalau kita sekarang ya, dari pagi bergerak. Ini di pasukan ini Abdullah bin Ubay bin Salul di belakang pasukan lagi nyari apa ini supaya balas dendam. Gitu kan. Istirahat lagi pasukan. Pasukan mulai istirahat tapi tidak pasang kemah. Hanya berhenti sebentar saja. Para sahabat berada di atas tunggangan mereka. Unta dan kuda mereka. Waktu lagi istirahat sebentar. Di tengah siang bolong itu. Safwan sama Aisyah datang dari belakang. Dilihatlah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ucapkan kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan, lihatlah hai muslimin, istri Nabi kalian bersama Safwan. Demi Allah, kalau begini keadaannya, perempuan di atas unta, laki-laki di bawah, tidak mungkin dia, ditunjuk ke arah Aisyah, dia enggak sebut namanya. Tidak mungkin dia, maksudnya Aisyah, selamat darinya Safwan, dan tidak mungkin dia, Safwan ditunjuk, selamat darinya, dari Aisyah. Ini maksudnya bahasa isyarat, pasti sudah zina nih. Mana ada orang berdua jalan kemudian tidak terjadi begini dan begitu. Seperti itulah. Dan ini bahaya sekali teman-teman sekalian. Satu hal penting, kita tidak boleh buru-buru menilai orang. Misal contoh, ini saya kasih contoh saja. Supaya memperdekat permasalahan. Kalau misalnya ada satu orang lagi naik mobil, mungkin teman kantor, mungkin segala macam. Di sebelahnya ada seorang perempuan. Kita dalam Islam teman-teman, yang paling pertama kita lakukan adalah sangka baik. Sangka baik. Kalaupun ada syaitan bisikin kita, siapa tuh perempuan? Mungkin ibunya, mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin ponakannya, banyak mahram. Banyak. Mungkin ponakannya baru datang dari Jawa. Dia bawa. Gitu kan? Sangka baik, lalu tutup pintu syaitan. Enggak perlu kita buka. Itu penting teman-teman sekalian. Enggak perlu kita tiba-tiba langsung menilai orang gitu. Dan ini yang dilakukan oleh Abdullah ini, langsung menilai. Tapi dia pintar teman-teman sekalian. Dalam Islam, kalau seseorang memberikan isyarat dengan orang memastikan sesuatu itu beda hukumnya. Kalau orang memastikan si fulan zina misalnya, maka dia kena hukum di sini. Tapi kalau dia cuma mengatakan saya melihat semalam si fulan jalan sama fulana, dia tahu sebenarnya yang dia inginkan adalah supaya tersebar fitnah. Dia tidak sebut nama, dia cuma mengatakan kayaknya ada si fulan dan si fulana yang kita kenal semalam jalan bersama tuh. Ini tidak kena hukum. Karena dia tidak sebutkan, walaupun sebenarnya diketahui dia sedang melakukan itu. Di sini Abdullah bin Abi Salul tahu masalah itu. Dia tidak mau sebut nama Aisyah, tidak mau sebut nama Safwan. Dalam waktu seketika pada saat teman-teman, karena suara keras dari belakang, dan dia suruh orang-orang munafik yang bersama dia menyebarin berita itu di pasukan, mereka semua balik ke belakang. Betul-betul di siang bolong, kelihatan dengan jelas Aisyah radhiyallahu anha di atas unta, Safwan lagi pegang tali unta. Mereka fahamnya tadinya di geranda, kok bisa ada di belakang nih. Muncullah beragam macam was-was syaitan pada saat itu.
Kenapa Aisyah tidak di geranda? Kenapa kok bisa di Safwan? Safwan kan tugasnya ngumpulin ini. Kok bisa di belakang? Kok? Kenapa macam-macam? Segala macam syaitan bisikin. Itu kata para ulama sejarah, itu menyebar seperti sebuah virus di tengah-tengah pasukan. Sampai orang-orang beriman pun banyak yang terpengaruh dengan itu. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, ada beberapa sahabat yang memang memastikan dengan kalimatnya, mengatakan Aisyah telah berzina dengan Safwan. Yang lainnya cuma mengatakan, kenapa ya? Kenapa ya? Tapi ada beberapa nanti kita sebutkan, terutama 3 orang, 1 perempuan dan 2 laki-laki, itu yang menyebutkan secara langsung, maka mereka kena hukum. Nanti kita jelaskan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, waktu sudah bergabung dengan pasukan, dan itu sudah dekat dengan pintu gerbang Madinah, Aisyah tidak tahu apa yang sedang tersebar di beritanya, tidak ngerti apa yang sedang terjadi. Bergabung, masuk ke dalam